Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditullahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Fa fahamnaha Sulaimana atainahu hukman wa ilman wa sakharna ma'al jibala yusabbihna wa tayru wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimni bi zawlatil fahmi warzuqni hikmata wa sabbatit bihni wal aqli bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak bisa kita perhitungkan satu dan salah satunya ialah nikmat sehat wal afiat, nikmat jasmani dan rohani, nikmat iman dan takwa, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insyaallah diberkahi. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan pada bimbingan alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang hingga saat ini. Yang terhormat Duta Besar Ikatan Mahasiswa Cilegon, Kedutaan SMA Banten dan Trian, yang saya hormati Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Cilegon, Kedutaan UIN SMA Banten, Kang Ilham Raka, yang saya hormati Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Cilegon, Kedutaan UIN SMA Banten, Teh Farahlina serta jajarannya. Baik, langsung saja saya di sini. Saya ingin sedikit memaparkan sedikit materi yang berjudul pentingnya ilmu bagi kehidupan. Sebelumnya kita tidak akan asing dengan yang namanya ilmu. Soalnya kita di sini sedang bersama-sama ilmu di jalannya, sedang berjuang, sedang mencari ilmu apa yang kita akan dapatkan. Dan semoga nanti membuahkan hasil yang puas. Dan jikalau kita tanpa ilmu, hidup kita akan suram, hidup kita akan tidak terkendali kemana arahnya, tidak tahu A, tidak tahu B, tidak tahu C. Maka dari itu umat Islam diwajibkan menuntut ilmu dari zaman buayan sampai kematian menyusulnya. Bahwasanya Rasul pun bersabda yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu adalah hal yang wajib bagi umat muslim laki-laki dan perempuan. Dari sabda tersebut Rasul menekankan bahwa pentingnya menuntut ilmu, pentingnya mencari ilmu, pentingnya untuk kita agar tidak dibodohi seseorang. Maka dari itu, di zaman era sekarang ini banyak orang-orang yang tidak tahu, banyak orang-orang yang tertinggal. Maka dari itu, pada sekarang ini banyak yang dinamakan orang itu ketertinggalan. Apa itu? Dengan misalnya kita kan pada zaman sekarang ini disebut zaman modernisasi ya. Dari zaman modernisasi ini kita tahu bahwa apa itu sepentingnya ilmu. Maka dari itu kita bisa disebut dengan ilmu agama itu yang dinamakan intek, dan dengan ilmu pengetahuan kita sebut iptek. Keduanya tidak bisa kita saling hilangkan. Misalkan kita cuma belajar ilmu agama, kita akan tertinggal pada dunia. Misal kita hanya belajar ilmu dunia, kita tidak tahu apa itu akhirat. Maka dari itu intek dan iptek harus dikuatkan, harus dikaitkan, tidak boleh dipisahkan oleh kita. Maka dari itu pun juga misalkan kita hanya mempelajari ilmu agama, misalkan kita mempelajari ilmu dunia, bahwasanya
sholat itu adalah hak kewajiban bagi umat muslim, berzakat, sholat, dan beribadah semacamnya. Misalkan kita pula cuma mengetahui apa itu seisi dunia, misalkan kita tidak tahu ilmunya, sia-sia. Jadi bahwasanya kakang teh dari sini yang saya hormati dan saya banggakan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah berkenan hadir pada hari ini, yang telah menyempatkan waktunya. Izinkan saya untuk melanjutkan pidato kali ini. Jadi Rasul pun mengajurkan kita untuk mempelajari ilmu, untuk memperdalami ilmu, untuk mengetahui apa yang belum kita ketahui sampai pun kita sudah ketahui, maupun kita sudah mengetahui isinya. Kita lebih menekankan lagi apa sih itu ilmu agama, apa sih itu ilmu dunia. Dikarenakan misalkan kita ingin pergi ke suatu kota, bahwasanya kita ini tidak bisa menggunakan gadget pada saat ini. Kita cuma bisa misalkan mengandalkan seseorang, maka seseorang itu misalkan tidak bisa membersamai kita, kita akan tidak tahu. Maka dari itu semuanya kakang tete yang di sini ada apa ya, misalkan firman Allah yang berbunyi Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina amanu utul ilmu darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Maka dari itu Allah menekan kita untuk beriman dan bertakwa kepadanya. Supaya kenapa? Misalnya kita sudah mengetahui ilmunya, sholat kita akan khusyuk, kita akan tahu apa itu yang benar dan salah, kita akan meninggalkan yang haram dan yang benar. Yang disebut dengan yang benar adalah hak dan yang salah adalah batil. Dan Rasul pun bersabda misalkan yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, carilah ilmu dari buayan sampai kematian. Maka dari itu kita adalah diwajibkan untuk mencari ilmu dari mulai kita buayan, lanjut kita disekolahkan ke sekolah dasar yang disebut TK, lanjut SD, lanjut MTS, lanjut SMK, langsung kita ke perguruan tinggi. Kakang tete yang saya hormati, bahwasanya di sini ada beberapa poin yang sudah saya tangkap. Yang pertama itu adalah mencari ilmu. Yang kedua adalah sama saja mencari ilmu sampai ke negeri Cina yang berbunyi Utlubul ilma minal bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Mengapa saya ucapkan begitu? Mengapa Rasul mengucapkan begitu? Karena Rasul menganjurkan kita untuk menuntut ilmu di mana saja tempatnya, sejauh apapun itu. Yang ketiga, mencari ilmu untuk diri sendiri dan kedua orang tua. Sebelum kita untuk memberi kepada orang lain, alangkah baiknya untuk diri sendiri. Nah, dalam kata yang sangat tidak asing pada kita yang berbunyi pun, tanamlah sekitar 10 tahun, maka kamu akan memanennya. Tanamlah sekitar 20 tahun yang keras, maka kamu akan memanennya. Dan tanamlah sekitar 25 tahun, maka kamu didiklah anakmu. Hadirin yang terhormat, kakang tete yang saya hormati, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Bahwasanya bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, dan bila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah. Dengan kasih menggerakkan hati, dengan hati menggerakkan tangan, ilahi fisabilillah, khairan nas anfa'un linnas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.